warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, saya ajak Anda untuk berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting, saya berharap sekali kita semua semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadis ini sering sekali diingatkan oleh guru saya almarhum Kiai Haji Amiruddin Syah yang selalu mengingatkan untuk berusaha mengenal diri sendiri, karena dengan begitu kita akan menjadi semakin tahu apa yang harus kita lakukan lahir ke bumi ini. Juga guru saya Pak Rahmat Hidayat gitu ya, kajian-kajian Ma'rifatullah itu yang membuat saya semakin berusaha untuk membedah makna dari kehidupan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan belajar untuk banyak bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan. Dan saya tidak mengajak Anda untuk masuk ke dalam kesesatan ya, tidak akan merusak akidah, karena yakin deh, kalau keimanan Anda kuat, apapun yang ada di hadapan Anda tidak akan tergoyahkan. Jadi kalau Anda bilang susah, musyrik, syirik, berarti keimanan Anda yang masih labil atau masih galau dan belum punya kemantapan ya. Tapi mudah-mudahan itu bukan Anda. Anda sudah mantap, yakin, dan ini hanya menjadi panduan Anda untuk melaksanakan segala sesuatu aktivitas di hari ini ya. Oke, kita sama-sama berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Beberapa hari ini memang lagi banyak yang kena batuk ya, dan beberapa tamu yang kena influenza, akhirnya mungkin agak-agak berpengaruh ke saya. Mudah-mudahan enggak sih ya, bisa cepat teratasi batuknya, soalnya waktu saya masuk ICU kan gara-gara batuk ya, ingat pasti ya, ada yang ingat. Oke. yang pertama, oh ya, buat yang mau konsultasi private, silakan kontak Mbak Tati untuk tanya berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Arya, terima kasih sudah ngingetin, katanya jangan pelit like. Iya, kalau sudah nonton videonya di like dong, tapi jangan lupa subscribe ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah Aquarius. The Emperor, Raja di Raja. Wow, Aquarius hari ini semangat. Ini gambar kaisar ya. The Emperor, punya kekuatan, punya semangat, punya target besar. Hari ini harus lebih baik daripada minggu kemarin. Ini memulai awal yang indah, memulai awal dengan penuh semangat, dan ingin membangun satu kerjasama yang harus terlaksana dengan baik. Jadi Anda keras terhadap diri sendiri, tapi baik terhadap orang lain gitu ya. Karena ini karakter kerasnya betul-betul dominan. Kalau seorang kaisar tuh A, B, B, harus. Dan kalau ini diterapkan dalam sebuah kerjasama agak susah, jadi harus lebih fleksibel ya. Dan buat yang berpasangan, kadangkala dalam sebuah hubungan kalau ada yang mendominasi itu nggak enak, harus tetap take and give, saling memberi, saling menerima, saling peduli, saling sayang, saling support gitu ya. Jadi tidak ada yang saling menguasai atau memaksa atau mengintimidasi. Jadi ini akan membuat hubungan jadi bahagia, tenang, kemudian damai, nyaman. Itu yang paling penting ya. Tapi kalau saat ini situasi sedang kencang, tegang, coba diturunkan tensinya. Kalau bisa jangan membahas hal yang menjadikan suasana jadi tegang ya, biar bisa baikan cepat gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau memang pendekatannya sudah hampir di titik final, Anda hampir berhasil, tetap tenang, jangan terlalu memaksakan, nanti kesannya Anda dirasakan seperti maksa atau agresif. Harus cool dan tunjukkan elegan gitu ya. Kalau deketin orang tuh bikin orang tuh nyaman, dan pasti biasanya ini akan mempermudah proses untuk menyatu gitu. Dan yang belum ada siapapun, situasi Anda saat ini sepertinya sedang semangat-semangatnya cari uang, semangat-semangatnya mencoba meluaskan pengetahuan, dan mudah-mudahan hari ini punya banyak kesan dan membuat Anda makin bersemangat untuk beraktivitas ya. Yang berikutnya adalah
Pisces. 8 tongkat, elemen api, menggambarkan satu hal yang harus dilakukan segera, harus dituntaskan. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang kurang. Hawanya tuh jadi kayak tergesa-gesa, agak sensitif tapi jangan emosional ya. Ini harus menggambarkan bahwa Anda sudah punya planning yang harus dilaksanakan di hari ini dan berharap apa yang dilakukan hasilnya sesuai dengan harapan ya. Dan kerjasama yang penting, jadi bisa terhubung terus dengan orang yang selama ini memang mensupport Anda, dukung Anda dan bekerja sama baik dengan Anda. Kalau memang hari ini sudah punya banyak janji untuk bertemu, Anda harus rencanakan, jangan sampai miss gitu ya, sampai lupa, aduh harusnya meeting sama dia, harusnya ketemu sama dia, aduh jangan, harus dicek lagi siapa yang mau ketemu, siapa yang janjian, dan siapa yang akan menyelesaikan satu urusan mungkin terkait dengan keuangan, tagihan, pembayaran, pengantaran barang, mungkin ada satu kontrak kerja yang harus dipenuhi. Nah, lihat pasal-pasalnya, lihat dokumentasinya, kalau udah sesuai go ahead ya. Buat yang berpasangan, situasi apapun, kondisi apapun, Anda selalu terhubung dengan orang yang Anda sayangi dan Anda yakin semua yang Anda lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Jadi tetap pertahankan kemesraan yang ada, hubungan atau kontak yang terjalin selama ini atau komunikasi yang terjalin selama ini, semoga makin berkualitas dan hubungan Anda makin erat ya, yang tentunya diisi dengan cinta, gairah, dan kemesraan. Tapi buat yang sedang bermasalah, gara-gara mungkin emosional, gara-gara salah paham, gara-gara penuh curiga, coba direvisi lagi, coba diperbaiki lagi ya. Harus berani mengatakan maaf atau harus mau mengoreksi bahwa saya udah salah sangka, udah salah duga. Ini demi ya hubungan yang bisa menjadi semakin baik. Harus saling menghargai, nggak boleh ada yang merasa menang-menangan. Ini akan membuat hubungan itu nggak sehat ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, sabar saja, terus di-maintain hubungannya karena terus terhubung ya. Karena ini 8, mau kemanapun Anda tetap ingat dia, kangen dia, pengen komunikasi sama dia, tapi jangan terlalu menggebu-gebu, sabar ya, pakai tempo supaya hasilnya nanti membuat hati senang gitu ya, ayem, tentrem. Jadi nggak kayak orang tuh dipaksa-paksa buat komunikasi harus jawab, itu asli nggak enak banget ya. Jadi cool aja, kalau memang sudah waktunya Anda bisa dekat sama dia, pasti terjadi ya. Dan buat yang belum ada siapapun, aktivitas Anda hari ini kayaknya juga lagi banyak nih, harus disusun dengan baik. Jangan sampai ada yang lupa, sampai terselip atau sampai salah dalam filing gitu ya. Kegiatan apapun juga harus direncanakan dengan baik. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pendanaannya, bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah Aries. Temperance, kesederhanaan. Ini kartu mayor, unsur spiritualnya kuat, dan ini gambar malaikat menuangkan, fokus menuangkan 2 piala. Keseimbangan yang akan membuat Anda lancar melaksanakan aktivitas hari ini. Tenang, sabar, pasrah, menerima dengan baik, dan bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan, karena Anda tahu dengan menjalankan segala sesuatu fokus dan juga memikirkan bagaimana solusi dari setiap persoalan yang dihadapi akan membuat Anda jauh lebih seimbang ya, hati, pikiran, perasaan, dan tidak akan menimbulkan letupan-letupan. Kemudian untuk yang berpasangan, rasa cinta, pengertian, support, dan juga hal-hal yang menyangkut soal hati akan membuat Anda dan pasangan tetap terjaga kerukunannya, tetap baik situasinya dan kondisinya tuh terjaga ya, nggak ada yang saling marah, saling curiga. Bahkan kalau salah satu sedang ada masalah, Anda bisa menjadi sandaran hatinya dan saling menguatkan untuk bisa melewati berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan Anda dengan pasangan ya. Dan buat yang sedang bermasalah juga, keseimbangan komunikasi itu penting supaya tidak terjadi friksi atau gesekan yang menimbulkan pertengkaran ya. Dan kalau memang sedang ada yang ribut cukup keras gitu ya, sepertinya keseimbangan hati ini yang kurang, komunikasi yang kurang, kecurigaan yang lebih dikedepankan. Ini yang berbahaya. Coba perbaiki lagi ya supaya hubungan mesra lagi, nggak ribut-ribut lagi. Kemudian untuk yang lajang,
Kalau merasa sudah mulai mendekati kecocokan, sudah mulai mendekati kesesuaian, jangan lama-lama. Kalau nanti waktunya dapat, momentumnya pas, Anda bisa satukan hati dengan dia ya. Kemudian buat yang belum ada siapapun, ini adalah keseimbangan hati Anda dalam menjalankan segala aktivitas hari ini. Anda tuh merasa nyaman, merasa tersupport, dan mudah-mudahan banyak yang mau bekerja sama melaksanakan aktivitas apapun dengan Anda ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. Coba kita lihat Taurus. Ada dua. Strength, kekuatan. Ini spiritual yang digambarkan di sini. Singa melambangkan kekuatan diri Anda, kemudian ada perempuan melambangkan sesuatu yang selalu mengiringi Anda untuk lurus on the track, dan ini adalah guardian angel. Perempuan itu seperti pendamping ya, malaikat pendamping yang mengarahkan Anda supaya tidak keluar jalur, tidak salah dalam merencanakan, tidak salah dalam memulai pekerjaan, dan Anda sudah mulai berpikir hal-hal positif yang bisa membuat hari ini tuh berhasil, kerjaannya selesai, nggak banyak buang waktu, dan ketemu dengan orang-orang yang memang diharapkan hari ini Anda bertemu dengan mereka. Ini tidak lain adalah kekuatan sugesti dan doa Anda supaya hari ini bisa terlaksana segala aktivitasnya dengan baik. Buat yang berpasangan, dukungan, bimbingan, arahan, dan juga cinta kasih Anda yang tak habis-habisnya membuat pasangan Anda akan merasa beruntung dan nyaman bersama Anda. Dan ini penting untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kerukunan sebuah hubungan. Andalah yang bisa mengarahkan untuk terjaganya keharmonisan tersebut. Jadi jangan sampai ada pertengkaran. Dan kalau ada yang lagi bertengkar, sebetulnya Anda cukup punya kelegowoan hati ya. Legowo terus berbesar hati ya, sama artinya legowo besar hati, untuk bisa mengatakan maaf kalau ada sesuatu yang mungkin nggak membuat dia berkenan, yang membuat dia marah, yang membuat hubungan jadi clash gitu ya, yang membuat komunikasi jadi terhambat gara-gara ngambek. Nah, nggak enak kan, perasaan tuh jadi gemrungsung kalau ada masalah. Coba Anda redam amarahnya, redam kekesalannya, karena kalau sudah Anda mampu seperti itu akan menjadi mesra lagi ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, ini potensial sekali Anda dengan dia makin dekat karena Anda mengerti bagaimana cara mengarahkan komunikasi, cara mengarahkan supaya kedekatannya menuju kepada titik tujuan dari proses pendekatan. Mudah-mudahan dia memang menjadi jodoh Anda. Dan buat yang belum ada siapapun, kekuatan yang kekuatan yang ada dalam diri Anda itu bisa diwujudkan dengan segala aktivitas yang memberi manfaat besar bagi Anda. Apakah itu untuk urusan karir, untuk urusan bisnis, usaha, atau mungkin dalam upaya-upaya penampilan Anda di satu keadaan atau di satu situasi akan memberikan nilai plus ya, karena Anda menggunakan intuisi yang tajam bagaimana harus melakukan sesuatu yang terbaik, mengerjakan sesuatu tepat sasaran, mengerjakan hal-hal yang benar untuk Anda lihat hasilnya dan terus bisa di-maintain dengan baik ya. Giliran Gemini, coba kita lihat Gemini. Two of Pentacles, 2 koin. Hari ini kayaknya ada 2 urusan, ada 2 hal, ada 2 persoalan, ada 2 pilihan, ada 2 pekerjaan, serba 2 ya. Yang hari ini tuh bikin Anda galau. Yang mana ya? Yang maju atau mundur, terus atau berhenti, dia atau bukan, lanjut pekerjaan yang ini atau cari yang baru gitu ya. Dan kegalauan ini mungkin berpengaruh juga dengan hasil dari apa yang Anda kerjakan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Bangkitkan semangat dan yakinkan apapun yang Anda lakukan asal dibarengi dengan ikhtiar yang all out gitu ya. Doa, semangat, kerja keras, kerjasama yang baik juga dengan semua pihak, dan apa yang sudah Anda lakukan pun dapat membawa kebaikan bagi diri Anda juga banyak orang gitu ya, memberi manfaat bukan memberi kerugian atau memberikan beban gitu, tapi insya Allah akan membuat Anda yakin dan mantap
untuk melakukan yang mana gitu, yang kiri atau yang kanan, yang depan atau yang belakang, yang A atau yang B gitu ya. Dan ini mudah-mudahan membuat Anda bisa jauh lebih tenang, jangan sampai terombang-ambing oleh situasi keadaan yang mungkin masih berpengaruh dengan kondisi keuangan atau masalah bisnis ya. Dan bisa juga ini terkait dengan kesehatan, lagi nggak mood, kecapean karena mungkin kemarin banyak hal yang Anda lakukan, kegiatan yang begitu banyak sehingga harusnya mulai aktivitas kok malah ngedrop gitu ya. Ayo tenang dulu. Kemudian Anda mungkin perlu juga asupan gizi, jadi cari makanan atau minuman yang sehat yang bisa membuat Anda bertenaga atau berenergi lagi ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada beberapa hal yang membuat hati Anda jadi gamang gitu, jadi galau, mungkin ada masalah yang terkait tentang keputusan, masalah keuangan, masalah pilihan pergi ke sebuah tempat bersama pasangan, atau Anda tetap stay, atau pilihan untuk memutuskan membeli sesuatu atau nanti dulu, Anda harus diskusikan dulu dengan pasangan sehingga keputusannya itu apapun akan diterima bersama, sehingga tidak berlama-lama dalam situasi galau atau gamang ya. Tapi kalau berkaitan dengan masalah hubungan yang mungkin lagi nggak tenang, nggak stabil, lagi banyak masalah yang datang dan pergi, Anda harus kuat, harus bisa mencari jawabannya, mencari solusinya dengan kecerdasan, dengan kesabaran, dengan hubungan yang luas gitu. Ini akan memberikan banyak masukan, dan tentunya harus pilih-pilih, jangan sembarangan bercerita, nanti malah diambil manfaatnya sama misalnya teman Anda ya. Jangan sampai itu terjadi. Sudah banyak yang mengalami, jangan sampai Anda mengalami juga gitu ya. Dan buat yang saat ini situasinya baik-baik saja tapi bermasalah dengan urusan finansial, sabar. Kalau sama-sama berjuang, bekerja keras, insya Allah Anda akan bisa melampauinya, melewatinya dengan lompatan yang besar. Dan Anda yakin ternyata dalam situasi apapun, kalau berpegangan tangan, sama-sama melewatinya, sama-sama berjuang, akan bisa berhasil ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kalau Anda ragu, Anda belum yakin, jangan paksakan diri Anda. Tenang, sabar, sambil cari tahu bagaimana dia, karakternya, kebiasaannya, pergaulannya. Ini penting, jangan sampai kalau udah jadian nanti malah nyesel. Ya ternyata dia ini masih bocah, kekanak-kanakan, egois. Wah pasti nggak enak, nyesel ya. Jangan sampai menyesal di belakang hari. Sabar saja untuk terus menjajaki. Dan kalau yang belum ada siapapun, mungkin sekarang ini Anda harus betul-betul bisa meningkatkan kualitas diri Anda sehingga mampu bersaing dengan siapapun dalam kancah bebas ya, dalam karir, dalam usaha, dalam bisnis, tapi tetap dalam koridornya, nggak sampai merugikan orang lain atau memanfaatkan orang lain atau mengambil hak orang lain. Aduh jangan deh ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. The Hierophant, pendeta terberkati. Ada banyak doa untuk Anda, ada banyak support yang Anda peroleh sehingga hari ini Anda bisa bekerja dengan tenang, karena beberapa hari kemarin Anda seperti mendapatkan dukungan, mendapatkan dorongan, mendapatkan support, dan Anda tahu yang Anda lakukan ini bukan hanya untuk Anda, bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tapi untuk sebuah perubahan besar bagi keluarga Anda, bagi orang-orang yang bekerja sama dengan Anda, bagi orang-orang yang satu visi dan satu misi dengan Anda dalam melakukan berbagai aktivitas kerja. Dan mudah-mudahan ini yang menyemangati Anda di hari ini, mengerjakan apapun cepat, mengerjakan apapun semangat ya. Dan buat yang berpasangan, pondasi terkuat adalah ikrar cinta yang kokoh, kesetiaan yang dijaga dengan baik, komunikasi yang terus berkesinambungan tanpa ada kata bosan ataupun merasa jenuh gitu. Wah, jangan sampai ya. Dan ini adalah simbol di mana Anda dan dia berada dalam naungan cinta yang damai, tentram dan nyaman. Tapi kalau yang sedang bermasalah,
Kembali lagi, bagaimana Anda pernah berikrar cinta bersama, sehingga itu yang akan meluruhkan amarah, benci, prasangka, dan juga godaan-godaan akan menjauh karena Anda ingat bagaimana memperjuangkan cinta untuk bisa menyatu dengan dia. Dan buat yang lajang, kalau sedang proses pendekatan untuk seseorang yang arah tujuannya adalah ingin menjadikan dia someone spesial yang kelak jadi pendamping hidup, sabar. Kalau memang dia pilihannya, berarti Anda harus tenang dan terus jaga komunikasinya, jangan sampai hit and run gitu, nanti dikira Anda main-main, enggak kan, serius ya. Dan buat yang sedang tidak ada siapapun, Anda coba banyak bersyukur, lihat banyak aktivitas yang sudah dilakukan, banyak kegiatan yang sudah dikerjakan, diberikan teman yang banyak, diberi kesempatan bergaul luas, diberi kesempatan disayangi teman, sahabat, dan punya aktivitas yang bisa membuat Anda cukup sibuk setiap harinya. Dan mudah-mudahan ini yang akan membuat Anda menemukan banyak kesempatan atau peluang yang terlihat jelas bahwa Anda harus terus berusaha berkarya dan berkarya ya. Yang berikutnya adalah Leo, pembantu tongkat, Page of Wands. Ini menggambarkan Anda hari ini baru memulai sesuatu dengan kekuatan yang Anda miliki, semangat yang Anda miliki, persiapan yang Anda punya untuk mengerjakan berbagai aktivitas kerja. Mungkin ada meeting, ada laporan yang harus diserahkan, ada pertemuan yang harus dilakukan, catatan yang harus dibuat lagi untuk disusun dalam laporan yang resmi. Nah, apapun itu, Anda betul-betul amat sangat membantu kalau itu adalah satu tim, karena ini akan memberikan dukungan yang luar biasa untuk hasil yang besar ya. Dan buat yang berpasangan, apapun yang Anda lakukan di hari ini adalah sesuatu yang akan memberi nilai plus dalam kehidupan Anda dengan pasangan, mensupport dia, memberi semangat, meyakinkan bahwa dia akan mampu melakukan banyak hal yang positif, dan ini demi kelangsungan dari rencana Anda ke depan bersama orang yang Anda sayangi. Ini harus tetap dikomunikasikan supaya dia dan Anda mempunyai satu feel ya, satu semangat yang sama, punya satu tujuan untuk bisa bahagia dan sukses bersama-sama. Dan buat yang lajang yang belum ada siapapun, mungkin mencoba ikut serta dalam berbagai aktivitas kerja, aktivitas sosial, aktivitas komunitas akan membuat Anda merasa berarti, berharga, bisa ikut berkreasi dan berkarya. Jadi jangan sampai tersia-siakan waktu yang ada. Bahkan kalau misalnya Anda sekarang ini masih belum ada kegiatan apapun, bantu orang tua, bagus ya, nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Apapun yang bisa dikerjakan, pasti orang tua ikut senang dan bahagia anaknya mau menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin kemarin sempat membuat pikiran orang tua beban banget. Ini siapa yang mau bisa ngerjain ini, siapa yang bisa bantu gitu ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, mau nggak mau, kadang teman, sahabat, saudara, atau siapapun bisa membantu menjadi perantara atau penengah atau comblang untuk bisa dekat dengan seseorang. Jangan remehkan itu, banyak yang jadian karena ada pihak ketiga sebagai comblangnya. Kalau memang itu terjadi dalam kehidupan Anda, hargai upaya mereka untuk berusaha mendekatkan Anda dengan seseorang. Insya Allah jalannya lebih mudah ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. The Sun, matahari bersinar terang, semangat, bergairah, memiliki rasa optimis bahwa segala hal yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi diri sendiri, bagi siapapun yang ikut berkecimpung dalam aktivitas Anda hari ini, dan mempunyai susunan aktivitas yang sudah dibuat karena Anda tidak mau terlewatkan apapun di hari ini, supaya rencana kerjanya lancar, kegiatannya lancar, aktivitas apapun tersupport oleh semua pihak dan membawa manfaat yang besar ya. Dan mudah-mudahan hari ini penuh kegembiraan dan juga sukacita seperti matahari yang bersinar terang, memberi support bagi siapapun, dan ini energi spiritualnya begitu kuat. Mudah-mudahan kesadaran spiritual inilah yang membuat Anda berjalan mengikuti alurnya menuju kepada jejak-jejak untuk menapaki kesuksesan. Dan buat yang berpasangan,
gairah cinta, support yang besar, dukungan yang terus-menerus diberikan oleh Anda kepada pasangan, membuat Anda benar-benar memberi kebahagiaan, mencerahkan, selalu menghidupkan suasana, dan Anda selalu dirindukan karena kebaikan dan juga curahan cinta dan kasih sayang Anda yang tak pernah kering, yang gak pernah putus, yang tidak pernah berhenti. Dan ini harus dipertahankan supaya kemesraan tetap terjaga. Kalau yang lagi bermasalah, jangan sampai mudah naik tensinya, emosinya, ini bikin pasangan jadi risau. Coba tenang, sabar, dan cari sisi baik, sisi positif dari hubungan Anda dengan pasangan, sehingga Anda berpikir rugi ya ribut, nggak enak ya marahan, baikan lagi gitu ya. Dan tentu pakai strategi supaya bisa baikannya lebih cair gitu ya. Apa kek Anda berikan dia sebagai surprise kecil gitu ya, hadiah, kejutan, atau apa yang dia suka. Dan ini akan mencairkan suasana yang tadinya penuh emosi, marah, kesal gitu ya. Oke, yang lajang belum, udah diprotes Mbak Endang, yang lajang belum. Oke. Yang lajang, the sun atau matahari, ini buat yang dalam proses pendekatan. Sepertinya Anda ini punya satu pesona yang kalau deketin seseorang tuh apalagi kalau dia memberikan sinyal hijau, ya lampu hijau gitu, dia akan merasakan Anda tuh betul-betul kuat pamornya. Ada chemistry antara Anda dengan dia. Dan kalau ini terus diarahkan, dijaga dengan baik komunikasinya, insya Allah hubungan Anda dengan dia akan menyatu dalam satu ikatan cinta. Dan kalau yang belum ada siapapun, sepertinya Anda lagi enjoy ya, lagi happy dengan kesendiriannya, dengan segala aktivitasnya, dengan segala pergaulan yang dibangun dengan baik, dan ini membuat Anda merasa tepat memposisikan diri dan memiliki eksistensi terhadap segala aktivitas yang punya nilai plus dalam bekerja ataupun berkarya. Lanjutkan kalau ini bagus untuk masa depan ya. Giliran Libra, kita lihat Libra. Ace of Cups, air, simbol elemen air ini simbol yang melambangkan perasaan. Ada sesuatu yang membuncah bahagia, yang bersemangat, yang ingin melakukan sesuatu karena tahu ini harus dimulai dengan segala energi positif ya. Ini tangan dari langit memegang piala emas, kemudian ada merpati putih menjatuhkan roti komune, dan air di balik awan itu bercahaya mengantarkan piala yang memancarkan air kelima penjuru. Apapun yang Anda lakukan hari ini, sepertinya Anda terkoneksi dengan banyak pihak, terhubung dengan banyak orang, dan Anda memancarkan cinta dan kasih sayang dan pengharapan dari banyak orang, karena kebaikan, kejujuran, potensial ya, diri Anda yang potensial atas segala sesuatu yang dilakukan, dan memberikan satu energi besar dalam melakukan apapun, karena semua ikut terlibat, semua merasakan hasilnya, semua berharap banyak dengan Anda, dan mudah-mudahan ini adalah cerminan bagaimana Anda menyayangi mereka, bekerja sama dengan mereka, berusaha untuk bisa bahagia bersama-sama. Dan ini bisa dikategorikan Anda semangat mengawali segala aktivitas di hari ini untuk pencapaian target yang besar di hari ini dan berlanjut untuk hari-hari berikutnya ya. Dan untuk yang berpasangan, jangan pernah putus untuk menunjukkan betapa Anda menyayangi dan mencintai orang yang betul-betul Anda harapkan mampu membangun satu kehidupan yang kelak, bahagia terus bersama dia, membangun satu kehidupan yang penuh cinta dan berada dalam kenyamanan, kesejahteraan. Dan itu perlu diperjuangkan ya dari hari ke hari, karena kalau diakumulasi kan akhirnya kesuksesan yang terangkai terus menerus. Dan jangan ada kata lelah untuk berusaha membuat Anda dan dia selalu bahagia dan terjaga komunikasinya. Karakter dewasa, mau mengalah, mampu mendengar, mengerti perasaannya, menghormati gitu ya, saling menghormati, dan juga mensupport apapun yang dia lakukan, kemudian mau berempati dengan apa yang menjadi kendala dalam aktivitasnya. Banyak hal yang membuat hubungan Anda menjadi kuat ya. Ini dibutuhkan kemampuan
untuk bisa memahami perasaan. Jadi pelan-pelan Anda akan matang ya, akan mematangkan diri dalam satu hubungan dengan pasangan yang akan terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan, perselingkuhan atau curang di belakang gitu. Wah, jangan sampai ya. Tunjukkan Anda adalah orang yang the best ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini proses pendekatannya sepertinya kok direspon positif, ini bagian dari kebahagiaan Anda. Kalau memang dapat respon, semangati ya, semangati diri Anda untuk fokus bagaimana hubungan ini nggak melulu pendekatan, tapi mengarah kepada proses untuk bisa menyatu. Dan buat yang belum ada siapapun, bahkan cuma sekelebat aja mikir orang habis itu ntar lagi gitu ya, mungkin sekarang target Anda adalah bagaimana tabungan saya nambah, karir saya meningkat, atau usaha saya berkembang pesat, bisnis saya melebar luas. Nah, dan hasilnya bisa menolong, membantu orang tua, misalnya membayarkan hutang-hutangnya, membelikan dia rumah, atau membuatkan sesuatu yang membuat orang tua merasakan bagaimana bakti Anda sebagai anak yang ingin terus membahagiakan mereka. Apapun yang Anda lakukan, mungkin yang Anda pikirkan step-stepnya adalah menjangkau sebuah kehidupan yang bahagia dan sukses, dan itu yang harus tetap dipertahankan ya. Yang berikutnya adalah Scorpio, Kesatria Piala. Wah, hari ini kayaknya banyak yang sedang memulai bagaimana menata hati, memulainya dengan semangat, menjemput peluang dan sesuatu yang akan mendorong langkah-langkah positif berikutnya di hari-hari berikutnya. Ini bisa jadi berkesinambungan ya, seperti Kesatria Piala, seorang kesatria dengan kuda putihnya, simbol perjalanan usaha, mengambil peluang-peluang, dan di tangannya ada piala yang bercahaya, piala emas, dan itu adalah elemen air. Simbol di mana perasaan Anda sedang merasa senang, bahagia, merasa cukup hari ini untuk bisa menyemangati diri dan bersiap-siap untuk menyelesaikan tugas-tugas atau bertemu orang-orang yang sudah beberapa hari Anda pikirkan, nanti kalau ketemu saya mau begini-begini, saya mau ada meeting, nanti akan saya bahas seperti ini gitu ya. Dan kalau misalnya nanti bisa mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan urusan pekerjaan, urusan tentang keuangan, Anda bisa menyampaikannya dan amat sangat optimis ini akan diterima dan tidak akan menemukan banyak kendala karena persiapan Anda cukup matang. Itu yang Anda yakini, dan mudah-mudahan proses pekerjaan Anda hari ini hasilnya itu merupakan bagian dari langkah-langkah atau menapaki anak tangga menuju kesuksesan. Dan kemudian untuk yang berpasangan, ini adalah cara Anda bagaimana membuat pasangan bahagia, pasangan merasa tentram dan nyaman, selalu diprioritaskan oleh Anda. Dan mudah-mudahan ini adalah cara Anda membuat pasangan nyaman, tentram, dan selalu merasakan diutamakan ya, dikedepankan oleh Anda segala urusannya, segala hal yang membuat dia merasa berarti bersama Anda. Dan buat yang lagi marah-marahan, buat Scorpio yang lagi urusannya hati ini Mbak Endang gitu ya, ya sudah, coba diajak duduk bareng, komunikasi. Kalau misalnya ada yang sulit untuk bisa didapatkan titik temunya, Anda perlu orang ketiga yang sangat dihormati, karena ini akan didengar Anda dan juga pasangan, supaya menemukan jawabannya. Oh, ternyata persoalannya ini toh. Ayo, coba dibereskan, baikan. Harus mengakui, biasanya seperti itu ya. Dan buat yang lajang, yang sedang melakukan pendekatan, kalau memang memungkinkan Anda mencoba mendekat, jangan gengsi, mendekat aja untuk bisa berkomunikasi, bergaul, melihat aktivitasnya, lebur dalam komunitasnya, nggak ada masalah, karena itu strategi supaya pendekatannya itu mengarah gitu ya. Jangan senang tapi cuma dari kejauhan aja, nggak akan bisa secara kontak fisik, komunikasi berhadapan-hadapan, ya nggak mungkin. Kalau cuma lewat telepon,
chat WA terus, itu hasilnya cukup lambat ya, kecuali Anda dan dia punya kesepakatan bertemu. Nah, ini prosesnya bisa kelihatan lanjut atau stop gitu. Ini yang harus harus dipertegas oleh Anda. Jangan berlama-lama berusaha PDKT tapi chat aja, nggak ada ujungnya gitu. Capek kan, nggak ada kejelasan. Lebih baik beranikan diri untuk bisa menawarkan untuk bisa bertemu, menawarkan untuk bisa saling ada di satu tempat, lokasi misalnya ada acara, ada konser musik, ada acara olahraga, ada acara bazar, atau ada acara pertemuan anak muda. Apapun itu aktivitasnya bisa membuat lebih cair gitu, ketemuan, janjian, dan disitulah Anda dan dia sama-sama lagi menakar seperti apa gitu ya. Dan untuk yang belum ada siapapun, bukan berarti hidupnya harus sepi ya, bukan berarti harus sendiri, alone and lonely, enggak. Anda bisa mengajak banyak orang ya, atau Anda ikut terlibat dalam aktivitas beberapa hal yang mungkin Anda cukup tertarik, ikut aja gitu ya. Misalnya Anda tertarik dalam aktivitas kegiatan berhubungan dengan hobi bersepeda, snorkeling ya, atau mungkin acara panjat tebing. Aduh, kalau itu nggak saya anjurkan. Kalau memang Anda sudah cukup umur dan merasa nggak terlalu oke buat panjat tebing, enggak deh. Apalagi ya musik, latihan musik, ikut ngeband, atau mungkin ikut aktivitas lomba masak, lomba makan. Kalau lomba makan banyak yang mau ya. Apapun itu, di keramaian itu biasanya ada teman, ada orang-orang yang menurut Anda bisa membuat Anda meluaskan pergaulan ya. Jadi ini kesempatan Anda untuk bisa bertemu dengan sesama lajang yang kita nggak pernah tahu, tiba-tiba berkenalan, merasa cocok, merasa akrab, tapi gunakan rasa supaya tidak salah pilih. Kadang-kadang terlalu ngotot tapi kita melihat ada hal-hal yang sebetulnya sinyal ini negatif tapi diteruskan, akhirnya nyesal di kemudian hari. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau bawah sadar Anda mengingatkan, berarti itu alarm, sehingga menjaga jangan sampai ada persoalan di kemudian hari dengan seseorang yang tidak diharapkan ya. Oke, kalau yang tadi buat yang sedang pendekatan, ini sebetulnya arah tujuannya mulai memberikan sinyal ya, bercahaya. Kalau memang arahnya sudah mulai jelas, kalau Anda merasa seret, sudah dekatin dan jangan lama-lama ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Sagittarius, The World. Ini simbol kartu mayor juga, mayor arkana, menggambarkan satu orang dan memegang tongkat ini kalau bisa diibaratkan kesempatan terakhir Anda. Mungkin hari ini Anda diberi tawaran, diberi kesempatan. Kalau memang Anda mampu, terima ya. Karena kalau ditolak udah nggak datang lagi peluangnya, dan ini akan membuat Anda melihat begitu banyak hal positif, begitu banyak peluang-peluang di sekeliling Anda yang juga akhirnya akan mendekat, akan menjadi peluang emas untuk Anda. Jadi kalau memang ada satu kesempatan yang bisa menambah pengalaman kerja, menambah wawasan pengetahuan, menambah luasnya pergaulan, jangan Anda tolak, tapi ikutlah aktif di situ, antusias mengerjakannya, dan lihat dari sisi positifnya, pasti ada ya. Dan mudah-mudahan hari ini Anda semangat untuk mengerjakan sesuatu. Kalau memang harus pergi-pergi, persiapkan segala sesuatu yang Anda butuhkan kalau sedang ada di perjalanan ya. Untuk yang berpasangan, pastikan bahwa Anda dan dia selalu berada dalam kondisi aman, tentram, nyaman, dan damai. Jangan ada pertengkaran, dan Anda yakin dia adalah orang yang akan terus bersama hingga akhir ya. Selalu bahagiakan dia, nyamankan dia, tentramkan hatinya. Insya Allah hubungan yang tadinya bergejolak jadi damai, yang tadinya resah gelisah jadi tenang ya. Dan buat yang lajang, kalau memang sedang melakukan pendekatan, Anda harus sabar, karena pasti
dia juga orang yang dilihat oleh lajang-lajang yang lain, Anda juga, tapi harus saling memandang, menakar dan mengukur. Kalau Anda merasa dia sudah sesuai dengan apa yang dikriteriakan, maka coba terus dekati. Tapi kalau Anda merasa ada beberapa hal yang gugur, tidak masuk hitungan, ya sudah, skip, ganti sasaran target pandang mata Anda yang jatuh ke hati, yang masuk ke dalam logika pikiran Anda untuk menyeleksi, mudah-mudahan kepada titik-titik sasaran yang tepat gitu ya. Dan buat yang belum ada siapapun, nikmati kehidupan Anda untuk melihat dunia yang lebih luas, pergaulan yang lebih luas, kebebasan ketika belum ada beban cinta, karena akan banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan. Dan Anda bisa merasakan nilai plus-plus dalam keseharian aktivitas Anda, nggak akan merasa deh yang namanya kesepian atau sendirian ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. 10 piala, elemen air. Ini menggambarkan freedom of financial. Jadi kalau dikaitkan dengan keuangan, Anda sedang terbebas. Mungkin dimulai dari segala sesuatu yang Anda sudah planning ya, budgetnya sudah Anda siapkan, sehingga nggak akan melebihi, tapi membuat terbebas dari urusan yang dipikirin, masalah tagihan, masalah beban-beban yang lain, dan yang terkait dengan perasaan Anda jadi kayak lagi terbawa aja urusan yang berkaitan dengan kerjaan, uang, tagihan dan sebagainya. Tapi di sini gambarannya adalah happy, bebas, dan hari ini memulai segala sesuatu dengan perasaan yang lebih ringan karena punya rencana-rencana besar yang akan dilakukan atau dilaksanakan di hari ini. Ibu bahagia, anak menari-nari, ada 10 piala di atas, simbol bahagia, bebas, merdeka. Nggak ada beban, nggak ada yang membuat Anda tertekan atau yang membuat Anda merasa diintimidasi atau dipaksa melakukan sesuatu. Anda harus bisa bersikap supaya hidup Anda tidak berada dalam ketidaknyamanan gitu ya. Dan buat yang berpasangan, pertahankan jika kondisi dan situasinya ada dalam ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dan sukacita. Insya Allah Anda akan menemukan lagi cara bagaimana untuk bisa membuat hubungan Anda bergairah, selalu ceria, ada aja suasana yang bisa Anda ciptakan untuk membuat suasana itu penuh canda tawa ya. Dan buat yang lajang, mungkin Anda berpikir gimana ya cara menemukannya, itu calon atau kandidat pendamping hidup, bukan pacaran. Nah, Anda yang tadi saya sudah jelaskan di beberapa bintang sebelumnya, kandidat yang Anda ingin temukan itu harus pakai syarat-syarat yang Anda tetapkan. Misalnya saya pertama itu pengen dapat yang seiman, kemudian dia sudah bekerja, kemudian dia sudah siap untuk membangun satu kehidupan rumah tangga, dia sudah mau menerima kurang dan lebihnya saya gitu. Kemudian merembet misalnya ingin pendidikannya dia apa gitu ya. Ini kriteria-kriteria yang akan membuat Anda mencoba ngeker yang mana yang pas ini buat seseorang yang ingin Anda dekati. Tapi biasanya nggak bisa dipaksakan seperti itu. Perasaan itu datang bisa tiba-tiba ya, tapi dari mata turun ke hati, kayak peribahasa seperti itu. Jadi tenang, sabar, dan kalaupun sudah ada, pendekatannya harus smooth. Jangan maksa gedebak-gedebuk, orang apa sih ini nggak enak banget, ih reseh gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Harus dengan cara yang elegan ketika menemukan seseorang yang menurut Anda yang dirasa-rasa pas untuk jadi calon pendamping hidup. Dan buat yang belum ada siapapun, bukan berarti Capricornus yang masih sorangan wae gitu ya, alone and lonely, enggak dong. Pasti ada banyak cara untuk mengisi waktu Anda dengan berbagai aktivitas yang positif ya. Oke, dari apa yang dijelaskan, kalau ada yang merasa kurang cocok, kurang pas, atau gak ada resonansinya, singkirkan. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata dan menjadi sugesti positif dalam hidup Anda untuk terus berkarya, bekerja dengan hasil yang optimal ya. Dan buat yang mau konsul, oh ya jangan lupa di like, kemudian subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi private bisa kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan bagaimana mekanisme konsultasinya di WhatsApp 087885001208.
Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.